Halo cuy, kita lagi dalam perjalanan menuju Rotterdam cuy. Jadi seperti yang sempat kita ceritakan, kalau jarak antara Den Haag dengan Rotterdam itu kan hanya 30 menit perjalanan. Jadi kalau jaraknya segitu, sebaiknya sih kita menginap di satu kota aja, boleh dipilih mau di Rotterdam atau di Den Haag. Kemudian di 1 hari atau 2 hari kita explore kota yang lainnya yang tidak kita nginap itu cuy. Karena kalau kita nginep di dua tempat itu justru akan makan waktu lebih banyak. Karena kan kita baru bisa kita harus check out jam 11 dan baru bisa check in itu sekitar jam 3. Jadi hilang 4 jam waktu efektif itu berasa tuh ya. Jadi lebih baik menginap di satu kota, kemudian di kota lainnya menggunakan kereta kalau jaraknya di bawah 1 jam. Nah, kita ke Rotterdam Central Station dari Den Haag Central Station menggunakan kereta IC Intercity. Kereta IC ini berhentinya sedikit aja cuy, jadi rasanya sih hanya 2 stasiun paling banyak sudah. Jadi dari Den Haag Central Station, stasiun pertama, stasiun kedua, langsung Rotterdam Central Station. Nah, ini di perjalanan karena jaraknya juga nggak jauh, kemudian memang ini boleh dibilang kota besar ya, dua-duanya kota besar. Ini Holland Selatan, kalau Holland Utara itu kan Haarlem dan Amsterdam. Kalau di Holland Selatan ini kota besarnya Den Haag dan Rotterdam. Jadi pemandangannya bukan sedikit sekali pemandangan alam, banyak-banyakan si gedung industri atau gedung perumahan ya, seperti yang bisa kita lihat ini ya. Ini salah satu stasiun yang kita singgahi. Jadi nggak rame, mungkin karena masih pagi atau mereka sudah pada kerja. Ini kan jam tanggung ya cuy ya, sekitar jam 8 sampai jam 9-an ini di perjalanan ini. Jadi nanti kita akan tiba sekitar jam 9-an lah, jam 9-an di Rotterdam Central Station. Kelihatan kalau pemandangan hijaunya, pepohonan ini pepohonan hijau ini nggak banyak tuh ya. Pohon hijau sedikit gedung, pohon hijau sedikit gedung. Dan gedung-gedungnya juga kelihatan kalau ini gedung modern ya, bukan gedung klasik. Seperti yang kita sempat ceritakan, kalau Den Haag dan Rotterdam ini pada waktu Perang Dunia itu kan banyak bangunan hancur. Jadi ketika diadakan pembangunan ulang, gedung-gedungnya itu gedung-gedung modern, gedung-gedung klasiknya sudah pada hancur. Ini kita sudah tiba di Rotterdam Central Station. Ini merupakan renovasi ini, gedung baru ini di tahun 2014 kalau nggak salah cuy. Yang sebelumnya itu versi lama ya, jadi ini juga kelihatan modern ya, kota-kota sudut-sudutnya ditampakkan. Nanti desa depannya yang meruncing itu juga kelas, karena ada solar panelnya juga, jadi mereka berusaha
nature friendly lah, ramah terhadap alam gitu cuy. Wah itu nguap cuy. Secara desain generalnya itu mirip-mirip ya cuy ya, sama Amsterdam Central Station. Jadi di stasiun ini banyak toko ya, banyak toko makanan, kafe, pakaian juga ada sih. Banyak juga orang yang baru tiba dari luar kota tuh ya, yang penduduk lokalnya juga banyak tuh ya. Ini kita masih di dalam stasiun. Nah kalau kita sudah nge-tap ini berarti kita sudah keluar, karena kalau IC itu kan tujuan awal dan tujuan akhirnya diingetin cuy, maksimalnya itu berapa gitu. Jadi kalau kita nggak ngetap pas keluar kita kena tarif maksimal. Nah kita ngetap gini, ada masuk, kita harus langsung kebuka, saldo kita nanti di refund. Jadi dia diambil maksimal dulu cuy. Tadi kita ngetapnya dengan kartu NFC ya, karena kita nggak beli OV chip card. Di luar samar-samar sudah kelihatan stasiun Central Station. Dan tetap seperti biasa, sepeda dayung, sepeda pancal banyak tuh ya. Central Station hanya 2 cuy. Ini ujungnya meruncing. Welcome to Rotterdam. Mesti kedinginan dia cuy. Di Rotterdam ini nanti ya, kalau ini kita potong dulu ya. Ini di Central Park ya, taman di pusat kota. Di pusat kota nanti kita akan ketemu dengan Marktpal. Marktpal itu market ya, pasar. Dulunya sih kayak gedung pasar tradisional gitu cuy. Sekarang sih sudah modern juga ya. Nggak tradisional amat. Nah dia ciri khasnya tuh di atasnya, di plafon kita bisa lihat kan, dari bawah itu banyak mural-mural, gambar-gambarnya itu cuy. Jadi walaupun ini di pusat kota, mereka tetap buat humanis, ramah terhadap orang lah. Jadi tetap
bisa ngaso, bisa rileks, jadi tingkat stresnya ditekan sedemikian. Padahal mereka juga sebenarnya sudah boleh dibilang sangat santai cuy ya. Ya ini memang kalau tingkat korupsinya kecil atau ditekan sampai titik mendekati nol, karena kalau kayaknya nol total sih bagus sekali, tapi mungkin itu hal yang sangat ideal yang sulit diterapkan ya. Kita anggaplah nol gitu ya. Jadi pemerintahnya baik, semuanya baik, masyarakatnya juga nggak harus ngoyo. Jadi nggak bisa pemerintahan itu bilang masyarakat harus nggak boleh mengandalkan pemerintah untuk kerja. Itu memang tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Nah ini gedung World Trade Center yang ada di Rotterdam, salah satu ikonik buat di Rotterdam ini dan merupakan gedung WTC yang cukup penting ya. Ini ada di daerah sentralnya Rotterdam, di shopping center sentralnya. Di antara gedung-gedung tetap ada boleh dibilang kaki lima, tapi kaki limanya di sini berizin dengan izin yang jelas, apa syarat-syaratnya jelas, term and conditionnya tuh jelas, jadi nggak liar cuy ya. Dan kelihatan dengan keramaian orang seperti ini pun nggak kelihatan sampah ya. Itu titik-titik itu kayaknya apa itu, cat yang jatuh atau apa itu. Jadi kan kebersihan tetap terjaga. Dan ini kalau tadi kita mengkritik pemerintahan ya, rakyatnya pun juga harus peduli. Kalau pemerintahan sudah bagus, rakyatnya nggak bagus ya sama aja. Jadi dua-duanya harus baik. Jangan sampai kita bilang, oh di negeri orang bersih, di negeri kita kok kotor. Ya ini refleksi dulu, berkaca dulu ke diri kita, apa kita sudah nggak membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Kalau kita sendiri masih nggak tertib ya susah nih. Ini pelan-pelan tujuannya. Nah itu di belakang sudah kelihatan sebetulnya Maktal tadi ya, gedung yang kayak U kebalik itu. Nah itu Maktal di gedung putih di belakang itu Maktal cuy. Nanti kita ke sana cuy. Nah di depannya ini mereka kayak latihan surfing cuy. Jadi ini ombaknya ombak buatan dan kayaknya sih mereka pemula cuy, paling jatuh-jatuh juga. Nanti kelihatan ya banyak jatuhnya ini. Always remember that the journey more important than the destination and the partner is the most. Bahwa perjalanan itu lebih penting dari tujuan dan siapa yang menyertai kita adalah yang terpenting. Nah itu cuy, nah itu ya gagal dia. Gak menunggangi ombak ya, menunggangi wave ya gagal lah dia nangkep ombaknya, jadi ngulang gitu. Ini beginner. Kalau kita lihat di pantai Kuta itu pada jago-jago semua itu tuh. Jarang sekali yang gagal nunggangin ombak. Kalau ini bolak-balik gagal. Padahal boleh dibilang kalau ombak buatan ini kan lebih mudah, dalam artian lebih terprediksi kapan dia datang. Kalau di laut itu kan nggak keprediksi, besar ombaknya pun nggak keprediksi. Kalau ini kan datangnya keprediksi, besar ombaknya keprediksi. Jadi untuk beginner lah. Jadi ini mungkin untuk pemula yang baru mulai suka surfing, di sini dulu latihannya. Kalau sudah jago baru. Dan di sisi-sisinya banyak yang nonton. Ada kafe juga tadi di bawah tuh ya, menikmati pemandangan lah, menikmati sekalian. Ada yang belajar surfing. Banyak juga yang belajar yang nonton tuh.
termasuk kita. Eh, dan buat yang belajar juga bagus untuk latihan mental, tonton. Tapi kayaknya kalau ada yang gagal, nggak ada yang nyurain di sini. Nah, ini tenang karena mereka nunggu balik kan, tadi kan kelihatan dari ujung tuh dia ke arah itu kan di ujung itu mereka lagi sudah siap-siap gitu. Jadi kalau mereka sudah kumpul di sana baru buatannya dibuat. Ini mulai dibuat sih, mulai. Nah itu berhasil dia nyobain ada. Nah yang ini gagal cuy, beginner. Nah, iya ya, gagal juga ini cuy, banyak gaya cuy, sudah beginner banyak gaya cuy. Ini juga gagal cuy. Nah, yang ini juga gagal cuy, jadi banyak yang gagal cuy. Nah, ya beginner lah. Oke cuy, itu dulu. Sampai jumpa di konten yang lain. Ciao.